Apa kabar sahabat Inoku semua? Di sini Mr. Parfum ingin memberi klarifikasi yang sangat penting. Semoga sahabat Inoku bisa mengerti dan bisa memahami keadaan saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inoku TV. Mr. Parfum ingin meminta maaf kepada sahabat Inoku semua, terutama kepada penonton setia Inoku TV yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Di sini kita ingin memohon maaf sebesar-besarnya karena sudah beberapa lama Inoku TV ini vakum ataupun tidak memberikan video-video yang dijanjikan. Kenapa Inoku TV beberapa minggu lalu tidak update video baru yang padahal selalu dijanjikan di setiap video-videonya? Nah, hal itu dikarenakan Mr. Parfum sendiri beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif COVID-19. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue dinyatakan positif COVID-19. Di tahun sebelumnya gue juga kena, yaitu tahun 2021. Tepatnya bulan Juli kalau nggak salah, itu gue dinyatakan positif COVID-19 varian Delta. Nah, beberapa waktu lalu gue dinyatakan positif COVID lagi varian Omicron. Jadi sudah resmi gue menyandang gelar S2 COVID. Ya, itulah. Nah, karena gue kena COVID, akhirnya untuk sementara waktu Inoku TV terpaksa menghentikan tayangan di YouTube dikarenakan untuk keselamatan rekan-rekan yang ada di Inoku TV. Jadi nggak mungkin dong kita kena COVID, kita bisa kemana-mana aja, bahkan ke kantor itu kan membahayakan nyawa teman-teman dan karyawan yang ada di sini. Dan akhirnya kita memutuskan untuk isolasi mandiri, ya kurang lebih hampir sebulan lah kalau nggak salah. Itu kita isolasi mandiri agar virus yang ada di tubuh teman-teman itu tidak menyebar ke kantor sehingga tidak banyak yang positif COVID-19. Ya. Walaupun ada yang positif 19, itu gak semuanya dinyatakan positif. Ada beberapa yang negatif, tapi tetap kita isolasi dan mengikuti peraturan dari pemerintah. Nah, itu kenapa kita tidak bisa membuat konten seperti biasanya. Nah, disitulah kita merasa sedih, terpukul, dan pada saat itu merasa down banget karena kita sudah menyiapkan konten-konten yang menarik, yang pastinya ditunggu-tunggu sama sahabat Inoku semua. Tapi karena kita kena wabah COVID, pada akhirnya konten itu nggak jadi kita buat. Dan kalaupun kita buat itu pasti sudah basi gitu, udah nggak menarik lagi lah karena udah lama gitu. Jadi akhirnya kita rancang lagi, kita bangun lagi, dan video ini pun dibuat untuk memberi pengertian dan kejelasan untuk sahabat-sahabat Inoku semua. Karena ada beberapa yang nanya di Instagram khususnya, kenapa Inoku TV udah nggak tayang lagi, atau udah stop kah, atau udah nggak main YouTube lagi kah, atau mau fokus di Instagram segala macam lah. Itu banyak banget yang DM. Bahkan pernah ada yang komentar di postingan Instagram kita itu menanyakan soal Inoku TV yang ada di YouTube. Nah, video ini kita buat untuk memberi klarifikasi bahwa Inoku TV sempat nggak tayang itu karena Mr. Parfum atau gua kena positif COVID-19. Nah, bahkan tim kita pun, tim terdekat dari gua yang sering video-video itu juga kena dinyatakan positif COVID-19. Jadi untuk demi kesehatan masing-masing, akhirnya kita rehat sejenak. Nah, tapi kabar baiknya adalah 2 hari yang lalu kita sudah mulai aktif kantor dan kegiatan sudah seperti biasanya.
dan kita pun sudah lihat kemacetan sudah di mana-mana. Itu kan menandakan bahwa kegiatan masyarakat sudah kembali pulih, imun masyarakat juga sudah dibangun, dan mudah-mudahan kita semua berdoa tidak ada lagi yang terkena COVID-19, atau bisa dinyatakan Indonesia itu sudah bebas dari COVID-19 sehingga kita bisa berkarya lebih lagi, kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk Indonesia tentunya. Nah, di sini gua mau ngejelasin cerita sebelumnya kenapa gue bisa kena COVID-19. Jadi awalnya adalah itu kalau nggak salah di hari Rabu gitu, itu kan cuaca kan lagi kurang kondusif ya, kadang panas, kadang pun juga hujan, bahkan sering angin kencang. Nah di situ gue pulang pun sering kehujanan gitu, dan di hari Rabu itu udah mulai nih pilek-pilek, flu itu kan, tapi biasa ya, walaupun pada saat itu Omikron lagi ganas banget gitu, tapi kita tetap berpikiran positif. Karena apa? Karena gue waktu itu nggak merasakan nyeri di tenggorokan, itu batuk pun juga enggak, paling cuman flu biasa, pilek sama meler gitu di hidung. Itu kita tetap masuk kerja lah santai. Tapi pada hari Kamis disitulah semua berubah. Satu karyawan kita itu dinyatakan positif COVID-19. Memang sebelumnya 2 hari teman kita ini itu badannya kurang enak badan kan, dia lemes, pusing, dan hanya bisa tiduran, dan kerja pun kurang enak gitu karena lemes, pusing lah. Hari Kamis itu teman-teman memutuskan untuk mengajak teman kita ini cek berobat di salah satu rumah sakit terdekat di kantor kita. Ketika dicek, kita pun kaget gitu, karena kan di rumah sakit juga selalu ada cek antigen atau apa. Teman kita itu dinyatakan positif COVID-19, dan di situ dia baru jujur kalau dia tuh udah batuk-batuk sampai sakit tenggorokan. Nah, ketika kita tahu itu, kita apa ya, bisa dibilang panik sih. Terutama gue ya, kayak jangan sampai gue kena kedua kali nih gitu. Apalagi kan teman kita ini dia kerjanya lebih sering keluar ya, lebih sering keluar daripada di kantor. Nah, teman kita ini kena, mungkin dia ada kontak dari orang-orang di luar, karena kan dia kesibukannya tuh lebih keluar ya daripada ke kantor. Nah, dari situlah akhirnya kita memutuskan untuk menyuruh teman kita ini isolasi mandiri. Terserah sih mau isolasi mandiri atau di Wisma, itu terserah. Yang penting untuk keselamatan bersama kita putuskan dia untuk istirahat gitu beberapa waktu lalu. Nah, selang sehari setelah kejadian itu, mulai nih teman-teman kantor batuk, pilek, pusing, itu merasakan semua. Dan di hari Jumatnya itu gue udah mulai apa ya, batuk kering, pusing, gak enak badan, itu gue rasain semua sih. Hampir sama gejalanya, sama kayak COVID varian Delta yang gue kena tuh pada tahun 2021 kemarin. Itu hampir sama, gak jauh beda. Cuman ini batuknya tuh lebih sakit di tenggorokan, tapi gak ada rasa sesak. Itu yang gue rasain. Nah cuman gue berpikir positif lah ya, ini batuk biasalah, karena kan sebelumnya gue juga inget gue sering minum es gitu, dan gue sering hujan-hujanan, pasti ini gara-gara cuaca gitu, atau mungkin masuk angin lah. Nah tapi ini bener-bener batuknya itu gatal banget dah, dan ciri-cirinya itu pas banget sama ciri-ciri Omikron gitu. Akhirnya pada hari Sabtu pagi kalau nggak salah, gue memutuskan untuk cek antigen. Waktu itu antigen dulu, waktu itu gue untuk langsung cek PCR malam harinya gue cek PCR, keluarnya 24 jam kan besok. Dan ketika gue cek itu semua klinik rame banget, mau klinik A, klinik B, klinik C itu rame banget, kayak gejala COVID tahun lalu gitu. Semua klinik tuh penuh, rame banget. Gue langsung keinget kan, wah ini tahun lalu kan juga begini, klinik rame, orang-orang pada cek. Nah di situ gue langsung oke lah, Bismillah aja gitu. Ketika gue cek PCR, hasilnya keluar besok kan. Nah tapi malam hari gue tuh udah nggak sabar gitu, gue udah nggak sabar pengen tahu hasilnya.
Akhirnya gue memutuskan untuk cek antigen mandiri. Gue beli antigen itu di online shop, terus gue langsung dicek itu sama kakak gue di rumah. Gue dicek segala macam, dicolok lah. Nggak lama gitu. Habis gue dicek langsung ditaruh kayak cairan gitu kan antigen. Di cairan set, ditetesin, itu cepet banget langsung garis 2 merah kereng. Terus gue liat, wah, oke nih, fix gua positif COVID-19 varian Omicron. Karena antigennya tuh udah kereng banget. Gue langsung gak berpikiran, wah paling ntar PCR-nya bisa aja PCR negatif kan. Gue langsung gak berpikiran begitu gue. Karena dari antigennya aja itu udah garis 2 merah, itu merahnya kereng banget. Gue langsung hubungin teman-teman kantor kan bahwa gue tuh positif COVID-19 varian Omicron. Nah ketika gue kabarin ke teman-teman kantor, besoknya itu sekitar berapa ya, 3-4 ada yang positif juga di kantor. Jadi ya dari hari Sabtu itulah puncaknya di kantor Inoku. Nah dari situ teman-teman memutuskan untuk isolasi mandiri, dan beberapa ada juga yang di Wisma kan, itu kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu gitu kita semua isolasi mandiri, dan kita kerja dari rumah dan apa aja yang bisa kita kerjain. Tapi kalau untuk Inoku TV konten YouTube itu kan kita udah punya studio sendiri ya di kantor. Nah itulah yang kita semua tuh merasa sedih gitu. Kita sudah menyiapkan kontennya, kita sudah menyiapkan bagaimana skripnya untuk nanti tinggal kita eksekusi. Tapi karena COVID ini mau nggak mau ya beberapa minggu Inoku TV tidak menayangkan konten di YouTube. Nah tapi kalau sahabat Inoku perhatiin, sebelum video ini Inoku TV sempat nayangin konten itu tentang film-film horor Indonesia ya. Nah, ini bisa lihat di sini nih. Ini konten yang kita naikin. Ya. Nah, konten itu kita bikin di tengah-tengah kita lagi COVID-19. Itu kita bikin konten itu dari rumah. Dari masing-masing rumah lah, kita kirim audio, kita edit segala macam. Itu kita bikin dari rumah masing-masing gitu. Karena apa? Karena kita nggak mau sahabat-sahabat Inoku menunggu konten kita. Padahal kita yang memang sedang sakit gitu, dan beberapa pun sampai ada yang nggak bisa bangun karena badannya tuh ngilu, pusing gitu. Tapi karena kecintaan kita, karena kita khawatir, karena banyak juga yang nanya nih, kapan Inoku TV nih, kenapa Inoku TV nih nggak naikin konten? Kita yaudahlah, kita bikin konten sebisanya kita. Yang penting kita naikin satu dulu deh gitu. Sampai akhirnya video yang tadi gue unjukin itu kita naikin. Nggak puas gitu dengan hasilnya, tapi mau gimana lagi, karena kita nggak mau dalam 1 minggu itu tuh kita nggak naikin apa-apa. Sahabat Inoku semua tuh menunggu video dari kita gitu. Buat sahabat-sahabat Inoku yang ada di rumah maupun yang ada di kantor nih, yang lagi nonton channel ini, itu gua mohon banget jangan kendor protokol kesehatan, tetap pakai masker. Dan gua pun juga baru sadar gitu, kita semua tuh udah jarang yang sering cuci tangan. Dulu kan awal-awal setiap masuk mall, masuk minimarket itu kita pasti selalu cuci tangan kan. Nah sekarang tuh gue lihat tuh udah jarang banget orang kayak gitu. Dan apalagi ya udah jarang juga yang bawa hand sanitizer kemana-mana. Jadi please tolong banget tingkatin protokol kesehatan, itu buat kesehatan kita juga. Kalau kita menjaga kesehatan kita, berarti kita menjaga kesehatan orang terdekat kita, khususnya keluarga pastinya. Paling penting itu jangan termakan hoax isu soal COVID-19, karena ironis banget ya, karena masih banyak gitu yang kemakan tentang ya isu-isu tentang COVID lah, yang menurut gue tuh nggak masuk akal gitu. Udahlah, kita nurut aja lah sama pemerintah, karena peraturan itu kan dibuat juga untuk kita juga kan. Dan pastinya pemerintah tuh bakal ngeluarin tenaga ekstra, bakal ngeluarin semuanya untuk menjaga masyarakatnya gitu. Jadi menurut gua turutin aja dari pemerintah. Kalau bilang isolasi, udah isolasi. Kalau bilang isolasinya seminggu, udah ikutin isolasi seminggu. Itu yang paling benar sih, karena siapa lagi yang mau bertanggung jawab atas kita kalau nggak kita sendiri gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat Inoku, please
taat peraturan, terutama protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itu aja yang mau gua sampein, dan sekali lagi atas nama Inoku TV dan gue sebagai Mr. Parfum mohon maaf apabila sebelumnya Inoku TV itu jarang mengeluarkan konten, tapi setelahnya abis ini kita bakal push terus, kita bakal gempur terus tentang video-video konten kita selanjutnya, karena ini masih bisa dibilang masih awal tahun ya, dan pasti masih banyak isu-isu atau yang lagi sedang viral di sosial media. Itu bakal kita ulik lagi, bakal kita olah lagi, dan nantinya semua itu bakal kita buat dan tayangin di Inoku TV untuk sahabat-sahabat di rumah ataupun di kantor nih. Nah, sampai sini aja klarifikasi dari Inoku TV. Tentunya setelah video ini bakal ada video-video yang menarik lagi, so jangan sampai dilewatkan. Tetap subscribe dan nyalain loncengnya, karena biar teman-teman tahu kalau ada konten-konten baru itu bisa langsung masuk ke notif teman-teman semua. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Dadah. Pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua rasa hati.